Hai semuanya, kalau tadi udah sama Kak Nata, udah cek kesadaran ya, karena jam 7 itu biasanya jam-jam ngantuk banget. Cuman ternyata kalian masih pada fresh banget nih. Langsung aja aku bakal mulai acara webinarnya, supaya kalian yang udah ngantuk gak bakal tambah ngantuk lagi. Dan selesainya juga makin cepet dong pastinya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Novenatan, mahasiswi dari Universitas Multimedia Nusantara, mengambil jurusan Ilmu Komunikasi yang akhirnya baru kemarin nih, berhasil menulis dan menerbitkan sebuah buku berjudul Let It Flow But Don't Too Much. Buku itu membahas apa sih? Buku itu aku bahas tentang tiga hal yang diperlukan untuk membekali diri di masa depan nanti. Kayak kita tuh harus menanam apa sih buat kita tuai nantinya. Nah, langsung aja aku bakal sebelumnya tuh aku bakal minta kalian buat memikirkan dan menuliskan tentang masa depan apa aja pokoknya di kolom komentar. Nah, habis itu aku bakal ngitung selama 3 detik aja deh ya. Yuk mulai nulis aja sekarang. Oke, sudah. Pasti kalian sekarang lagi misu-misu kan. Kak, kok cuma 3 detik sih? Mana bisa 3 detik mikirin segala sebanyak itu? I know. Tenang. Aku tahu 3 detik itu nggak dapat apa-apa. Maka dari itu, aku di sini buat nemenin kalian eh, tentang apa aja sih step by step-nya yang diperlukan untuk masa depan nanti. Kalian pasti kayak udah penasaran kan, kayak ayolah cepetlah. Oke, langsung aja bahas yang pertama, ada knowledge atau pengetahuan. Knowledge atau pengetahuan itu sebenarnya tuh udah dari dalam diri kita sendiri. Kayak pertama tuh penasaran sama suatu hal, terus kita tuh mencari tahu hingga akhirnya kita menemukan jawabannya. Dari situ tuh kita udah mengasah knowledge kita, kekepoan kita, pengetahuan kita itu tuh udah terbahas, udah terasah dengan sendirinya. Terus yang kedua ada skills atau keterampilan. Skills atau keterampilan ini tuh sama kayak knowledge, yaitu bakal timbul seiring berjalannya waktu gitu aja. Kayak keterampilan apa sih? Nyuci piring, nyuci baju, masak, ngepel, nyapu. Itu udah terjadi di setiap hidup kita, sehari-hari kita. Lalu, kayak intinya kalau di tahap knowledge itu, tahap kita kepo, tahap pengen cari tahu segala macem. Terus di tahap skills merupakan kayak tahap pengembangan. Kayak kita udah tahu, udah mencari tahu, dan udah tahu jawabannya, kita bakal mengembangkan itu. Maka dari itu, kayak ya udah step by step knowledge atau knowledge terus sama skills, pengetahuan sama keterampilan. Itu bakal diasah secara sendirinya. Terus yang ketiga itu apa, Kak? Kan tadi katanya ada 3. Tenang, ini dia. Yang ketiga adalah attitude. Pasti yang nggak tahu kayak apa sih attitude buat apa. Nah, menurut aku sendiri, attitude itu penting banget. Apalagi kayak ketika kita lagi menekuni suatu hal, dan kalau kita tekunin, itu kan pasti bakal berkembang besar kan, berkembang pesat secara, pokoknya berkembang lah. Nah, kita tuh perlu mengubah sikap kita, mengubah attitude kita. Gimana cara kita merangkul sesuatu yang besar nantinya kalau dari yang kecil pun kita belum terlatih dan belum bisa. Misalnya sikap sopan dan sikap ramah untuk buat merangkul ke relasi atau kerjasama sama perusahaan atau ya segala macam lah. Kalau nanti udah bisa berkembang terus butuh kerjasama bla 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 bla, kita tuh harus punya banyak relasi. Nah, punya banyak relasi dalam artian kita tuh harus bisa merangkul. Jadi kayak ya bukan sebagai teman kerja, cuman kita harus bisa membawanya enjoy. Jadi dengan itu kita bisa kayak ya lebih enak lah kerjanya kan, nggak mungkin canggung-canggungan lagi. Nah, maka dari itu perlu banget nih diubah attitude atau sikap dari sekarang untuk menangani langkah demi langkah yang kita ambil saat ini untuk kedepannya. Kayak ya kalau dari sini aja kita belum bisa mengubah sikap kita untuk sopan, ramah segala macam, gimana nanti kalau kita udah sukses? Itu bakal ya percuma lah kalau attitude-nya nggak dirubah kan.
Jadi kesimpulannya dari 3 hal tersebut, knowledge, skill, sama attitude, itu tuh merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan lebih lanjut. Nggak cuman kayak sekedar tahu, cuman kita harus perhatiin lebih untuk bekal kita di masa depan. Lalu, kenapa sih atau apa sih hubungannya dengan buku saya? Buku aku yang tadi udah disebutkan di awal, aku itu ngasih judulnya Let It Flow, But Don't Too Much. Ini judulnya. Nah, kenapa aku ngasih judul itu? Karena kayak pada knowledge dan skills, kan aku bilang kalau ternyata knowledge sama skill itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana ya let it flow, ya kan? Secara bertahap pasti kita ngikutin arus dan tiba-tiba udah, oh ternyata udah ngakuin ini loh, udah ngasah knowledge sama skill loh. Tapi kita masih perlu effort, kita masih perlu penekanan lagi untuk hal yang ketiga, buat menghasilkan sesuatu yang baik dan menghasilkan ya pokoknya sesuatu yang kita bakal tuai dengan baik, yaitu merubah sikap atau attitude. Nah, sampai sini aja mungkin ya, karena nggak mau lama-lama. Ada yang mau bertanya, mungkin karena bingung, apa sih, gimana sih, ini sih. Boleh langsung nanya aja. Nah, ini ada dari Sulfa. Oh, ini mengenai gimana kalau kita masih bingung, masih belum tahu apa sih tujuan kita nanti. Gampang banget, karena semua tidak ada yang instan. Bahkan mie instan sekalipun butuh proses rebus air, buka bungkus, masukin mie segala macam buat bisa dimakan. Jadi intinya 2 kunci, sabar sama tekun. Dengan sabar sama tekun, kalian pasti bisa menjalankan itu dengan lancar. Ya walaupun masih ada sedikit kerikil ya nanti pas di perjalanannya, cuman kan ya usaha nggak bakal mengkhianati hasil, percaya deh. Itu kata-kata dari aku. Terus udah mungkin ya itu aja, karena ini barusan di chat sama Kanata. Iya, udah tinggal 1 menit lagi. Oke, 1 menit lagi itu aku bakal kasih buat kalian yang mungkin masih bingung, pengen tanya, ya apapun lah, tanya apapun. Kalian bisa menghubungi aku lewat Instagram aku yang tadi udah dikasih tahu sama Kanata di awal. Boleh lewat email juga, karena aku terbuka banget buat kalian buat tanya-tanya segala macam. Aku bakal bantu sebisa aku. Oke, segitu aja mungkin ya. Thank you Kanata atas kesempatannya. Thank you teman-teman semua yang udah dengerin aku. Aku seneng banget walaupun malam-malam gini tapi kalian tetap excited. Aku juga ikut excited. Thank you guys. Iya, thank you Kanata.